pembelajaran yang terlalu Bapak Ibu pakai itu adalah pembelajaran tematik. Nah, saya ingin sepertinya ini bisa digunakan kalau kita tahu kaidahnya. Nah, jadi kalau di TK, ini adalah ranahnya TK untuk menjadi pakar tematik ini TK. Tetapi SD juga bisa pakarnya tematik. SMP yang belum. SMP ini yang menurut saya agak sedikit susah ketika guru subjeknya idealis. Jadi misalnya yang saya jumpai itu ada yang idealis. Nah, kalau idealis ini kami harus menyamakan persepsinya dulu sehingga bisa sama-sama jalan. Jadi kalau SMP tidak bisa semua subjek, tapi beberapa subjek. Mari kita mulai di sini. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu menurut saya adalah pembelajaran yang terpadu. Kemudian menggunakan satu tema, mengkaitkan beberapa mata pelajaran. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya pembelajaran ini adalah kita harus menggunakan secara terpadu. Nah, kalau terpadu maka itu akan memberikan pengalaman yang lebih kepada siswa. Kita bisa melihat dari pelajaran yang minggu lalu yang saya contohkan. Saya cuma pakai alat peraga, semuanya semangka. Begitu. Semuanya semangka. Maka kalau semangka, mata pelajaran apa aja yang bisa bergabung dengan saya kalau di SD? Ada math, ada sains. Jadi kalau math mungkin belajar berhitung. Ini ditambah ini dikali ini, mungkin. Kalau social studies, maka kita belajar bagaimana kehidupan petani. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang di Nobel, alangkah indahnya ketika Bapak Ibu sering mengajak anak-anak itu keluar dari kelas. Itu pembelajaran yang sangat bermakna Bapak Ibu. Saya masih SD, saya ini dulu sekolahnya kekecilan. Jadi teman-teman saya itu 2 tahun di atas saya. Tapi saya masih ingat ada suster yang berani banget, karena itu saya sekolah di sekolah Katolik, dan kemudian sistemnya itu strict banget. Terus kemudian berikutnya diteruskan dengan suster ini berani sekali, masih muda. Dia bilang, mari kita jalan-jalan keluar. Nah, zaman itu nggak pernah Bapak Ibu jalan-jalan keluar, tapi suster ini berani banget. Saya mungkin masih kelas 2 atau kelas 3. Maka terus diajak keluar, semua berbaris gitu. Dan kemudian kami keluar sekolah. Di situ saya punya pengalaman, wow, setelah sampai di sekolah, suster itu bertanya, apa yang kamu lihat tadi? Gitu. Dan kemudian setiap anak ditanya, salah satunya adalah saya. Saya bilang, tadi saya melihat ada orang berjualan, tapi nggak ada yang beli. Gitu. Dan kemudian susternya bilang, Lydia punya uang. Nggak punya uang, suster. Tapi Lydia bisa menolong bapak itu. Caranya gimana? Saya bilang, berdoa buat bapak itu. Maka sejak saat itu, saya selalu kalau ketika tidak ada kesempatan menolong orang, saya berdoa buat orang itu.